Ini yang ngomong Dr. Abdullah mantan ketua penasehat KPK, minta kepada ormas-ormas Islam siaga satu, tinggal nunggu giliran untuk dibubarkan, yang nanti ujung-ujungnya Islam akan dihabisi di Indonesia. Jadi kader-kader komunis yang sekarang duduk di parlemen dan duduk di pemerintahan melakukan balas dendam lewat kekuasaan. Jadi sekarang yang berbau agama benar-benar harus dipinggirkan, khusus di Indonesia. Bahkan roadmap pendidikan nasional 2020 sampai 2035 tidak ada lagi agama. Sehingga ketika dua ormas besar, yaitu Majelis Ulama Indonesia Pusat, Muhammadiyah, bertanya kepada Mendikbud Pak Nadiem Makarim, ini pertanyaannya sampai hari ini belum dijawab. Apakah 15 tahun ke depan generasi Indonesia akan dijadikan sebagai generasi ateis komunis? Sampai sekarang belum dijawab. Kenapa? Roadmap pendidikan nasional 2020 sampai 2035 tidak ada lagi agama. Makanya Dr. Abdullah mantan ketua penasehat KPK, minta kepada ormas-ormas Islam siaga satu. Kenapa? Kok siaga satu? Tinggal nunggu giliran untuk dibubarkan, yang nanti ujung-ujungnya Islam akan dihabisi di Indonesia. Ini yang ngomong Dr. Abdullah minta kepada ormas-ormas Islam untuk siaga, tinggal nunggu giliran. Setelah HTI, FPI, Muhammadiyah, MUI, terus tinggal yang lain-lain. Jadi harus siap gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Profesor Salim Said, Guru Besar Ilmu Politik dan Militer Universitas Indonesia, beliau memberikan statement. Jadi kader-kader komunis yang sekarang duduk di parlemen dan duduk di pemerintahan melakukan balas dendam lewat kekuasaan terhadap Islam, kaum muslimin dan ulamanya. Kira-kira sudah terasa enggak? Kira-kira sudah terasa enggak? Nyata apa fiktif? Nyata. Nyata. Jadi bahkan penggelapan sejarah semakin masif sekali. Penggelapan sejarah semakin masif. Contoh, ya kalau yang ngomong ini tokoh sekuler gitu. Ini yang ngomong tokoh Islam. Ya. Tidak ada Indonesia kalau tidak ada Cina. Tidak ada Indonesia kalau tidak ada Cina. Dulu sudah pernah saya sampaikan, tahun 1944, 1 tahun sebelum Indonesia merdeka, yang pertama kali mendukung kemerdekaan Republik Indonesia siapa? Dulu sudah pernah saya sampaikan, fotonya sudah saya tayangkan ya. Mufti dari Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini rahimahullah, dan Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah dari Mesir. Baru setelah itu negara-negara Arab. Pertanyaannya, kira-kira ada enggak Cina waktu itu mendukung kemerdekaan Republik Indonesia? Tidak ada. Tidak ada dalam sejarah.
Tapi sekarang digelapkan sejarah itu. Nah, ternyata Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita melihat, apalagi sekarang era digital. Era digital itu kan apa ya? Sadis. Karena apa? Jejaknya tidak bisa dihapus. Jadi ternyata tokoh yang menyatakan tidak ada Indonesia kalau tidak ada Cina ini ternyata dapat menamplopi bin fulus itu 100 juta rupiah dari dubes Cina untuk Indonesia di Jakarta. Makanya dia memberikan statement lagi baru-baru ini. Yang membahayakan itu bukan PKI, tapi yang membahayakan Indonesia sekarang ini adalah radikalisme agama. Jadi komunis itu tidak membahayakan. Yang membahayakan justru agama. Sehingga akhirnya orang-orang kafir di Indonesia semakin arogan. Contoh Ferdinand Hutahian. Jadi yang membahayakan Indonesia itu bukan komunis, tapi yang membahayakan Indonesia adalah mabuk agama. Bukan mabuk karena miras, tapi mabuk agama. Coba. Jadi kalau mabuk miras itu tidak apa-apa, kata orang kafir ini. Tapi kalau mabuk agama itu sangat membahayakan negara. Coba orang kafir sudah berani memberikan statement vulgar seperti ini. Berarti kita umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini sudah diperlakukan menjadi tamu di rumah kita sendiri. Orang-orang kafir sudah dicabut rasa takutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya kita seperti buih, tidak punya prinsip, tidak punya jati diri. Ini yang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi seringkali kita lihat kita benar-benar miris melihat kondisi sekarang. Bahkan dulu sudah pernah saya sampaikan, ketika Kejaksaan Negeri Malang mengadakan seminar tentang radikalisme, ya, radikalisme. Selesai beberapa memberikan presentasi. Akhirnya ada salah satu purnawirawan Angkatan Darat bertanya. Pertanyaan pertama, kalau ada satu partai di Indonesia yang merubah dasar negara, kalau ada satu partai di Indonesia yang merubah ketuhanan yang Maha Esa, dirubah jadi ketuhanan yang berkebudayaan, bisakah disebut radikal? Semua yang memberikan presentasi tidak ada yang bisa menjawab. Diam 1000 bahasa. Padahal, ya kan? Kalau ada yang merubah dasar negara ini, itu dulu gitu ya, dulu itu waduh, kekar semuanya ya, kekar semuanya, semua angkatan. Siapa yang akan merubah dasar negara Republik Indonesia, musuh kami.